Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan ke materi terakhir dari tiga materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini berarti materi ke-6 ya dari tiga mata kuliah. Materi terakhir ini berkaitan dengan lanskap linguistik dan ekologi bahasa. Oke, ini hampir mirip sih dengan yang tadi, tapi barangkali mungkin tidak fokus pada lingkungan dalam arti per se ya, dalam arti tumbuhan atau ya yang sebagaimana kita persepsikan, tetapi lingkungan tetap lebih ke soal fenomena sehari-hari, lingkungan sosial, lingkungan ya yang berkaitan dengan lingkungan sehari-hari kita. Nah, kita akan berbicara dalam konteks bagaimana dia eh, apa ya, dilihat sebagai fenomena dari linguistic landscape itu sendiri. Saya memberi anak judulnya dengan bahasa, identitas, dan gaya hidup visual di ruang publik. Lanskap linguistik atau linguistic landscape itu adalah kajian tentang bahasa yang tampil di ruang publik dan itu sudah pernah mungkin kalian terima materinya di semester sebelumnya atau di ya entah sudah atau belum ya saya tahu, tapi intinya landscape linguistik itu adalah kajian tentang bahasa yang tampil di ruang publik. Mengapa kok tidak dikatakan landscape? Ya karena yang namanya landscape itu kan beda dengan portrait ya. Portrait itu kan satu gitu. Kalau landscape itu kan luas, jadi wide. Jadi dia itu kayak wide view terkait dengan bahwa linguistik itu ada di mana-mana. Ya, fenomena bahasa itu ada di mana-mana. Bahasa itu tampil sehari-hari, everyday language. Jadi bahasa sehari-hari. Ya, metafora itu juga adalah metafora sehari-hari. Kita udah jadikan ke bahasa itu paham atau tidak paham, salah atau tidak salah itu sudah dianggap bagian dari fenomena sosial sehari-hari. Nah, itu kita yang akan kita bahas. Nah, bahasa dan modernitas. Eh, Kalian mungkin pernah dan sering pergi ke kafe-kafe dan pasti ada kafe yang ingin menampilkan vibes yang modern, yang Japanese apa seperti perumahan lah, seperti ada yang Japanese style, ada yang modern style, ada yang ya tradisional, ada yang macam-macam. Itu vibes yang sebenarnya ingin diciptakan, identitas yang ingin diciptakan. Nah, eh, semakin hari banyak sekali, khususnya di perkotaan, bahkan mungkin di pedesaan sudah mulai banyak ya. Jadi warung kopi atau coffee shop itu seringkali dibuat semodern mungkin. Untuk apa? Untuk kelihatan lebih mewah, lebih elegan dan tentu saja pesan yang ingin disampaikan ini harganya ya seperti harga yang ada di perkotaan dong. Kan begitu yang sebenarnya ingin dipersepsikan. Sekalipun sedikit juga, sekalipun sedikit. Itu ada kafe-kafe yang menawarkan vibes yang modern tetapi dengan harga yang murah ya. Nah, bahasa itu sendiri itu sebenarnya sedang ingin digunakan ya oleh kafe-kafe itu, oleh pemilik kafe itu untuk menciptakan prestis. Jadi nama kafe seperti Coffee Space, After Friday, Morning People, Kopi Nak, dan macam-macam itu ingin menciptakan vibes yang bahwa kafe ini itu memunculkan citra yang sifatnya urban, modern, estetik, Instagramable, ya macam-macam lah. Yang artinya kita bisa melihat fenomena nama-nama kafe atau nama-nama apapun bukan hanya di kafe yang menggunakan bahasa-bahasa modern dalam dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Nanti saya akan persoalkan mengapa bahasa Inggris itu juga membangun citra prestis yang lebih elit dibanding bahasa Jawa atau bahasa ini yang menurut saya agak keliru sih ya. Jadi dia ingin menciptakan semacam prestis atau privilege bahwa kita itu lebih elegan dan lebih mewah. Mengapa kok kafe modern itu selalu menggunakan bahasa Inggris? Kan itu yang harus kita pertanyakan. Mengapa kok kita tidak menggunakan bahasa Jawa tapi suasananya modern? Apakah orang Jawa selalu ketinggalan atau tidak? Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi titik kritis yang harus kita lihat. Jadi sekalipun kita penikmat kopi di kafe atau di warkop, kita juga harus menampilkan mengapa kok warkop itu selalu menampilkan, mohon maaf ya, eh, penataan ruang, penataan penataan tempat dan macam-macam itu ya relatif agak kumuh. Mengapa kok mereka tidak menggunakan kafe modern atau suasananya modern, tapi menggunakan bahasa yang tradisional? Itu memang melawan persepsi umum dan justru seringkali itu gagal untuk membangun citra. Sebagian orang berpikir, ah, masa sih seperti ini ya, kok kayaknya nggak cocok. Dari mana ketidakcocokan itu terjadi? Ya karena bagi kita, kalau menggunakan bahasa Inggris dan terkesan elegan, mewah, itu maka seharusnya pun apa seharusnya tatanan di coffee shopnya itu juga harus elegan dan mewah dong ya namanya bahasa Inggris.
So what dengan bahasa Inggris? Kan itu yang harus kita kita harus pertanyakan dulu. Makanya kenapa kok coffee shop dengan warung kopi sama-sama warung tapi beda mem- beda bahasa, beda cara mempersepsikan dan akhirnya kita muncul bahwa oh namanya nggak cocok sih kalau model cafe yang elegan dan yang apa namanya yang cozy itu nggak bagus deh kalau dikatakan KTA ya. Warung Tegal Arum kan nggak cocok tuh, KTA itu udah punya identitas sendiri tuh ya, yang agak ya begitulah kayak itu. Jadi kan kalau cafe shop dan coffee shop dan macam-macam itu kan citranya akhirnya modern. Nah dari mana kalau akhirnya kita menggunakan istilah Jawa tapi akhirnya apa suasana kafenya itu apa modern, kita mungkin menganggapnya nggak cocok. Persoalannya bukan karena soal penataan dan namanya, tapi dari mana ketidakcocokan itu muncul. Mengapa kita menilai bahwa itu tidak muncul? Ya Pak, seharusnya ya namanya orang Jawa ya harus vibe-nya ya Jawa sih. Ya kenapa itu? Ya karena memang itulah yang sebenarnya ingin ditanamkan kepada diri kita bahwa kalau suasana kafenya itu Instagramable, modern, cozy, ya haruslah menggunakan bahasa Inggris. Kan begitu. Akhirnya kita muncul persepsi bahwa bahasa Inggris itu ya sebenarnya adalah bahasa yang modern, bahasa yang populer, sorry, bahasa yang elegan, bahasa yang lebih prestisius. Orang Jawa ya bahasa tradisional yang dalam tanda kutip, mohon maaf, agak terbelakang. Inilah yang membuat persepsi itu akhirnya menciptakan keyakinan kita bahwa ini nggak cocok dan ini cocok. Nah, itulah yang menurut hemat saya memang butuh untuk diteliti misalnya oleh kalian. Silahkan kalau kalian ingin melakukan riset terkait dengan itu. Begitupun dengan banyak sekali ruang publik yang menggunakan Korean vibes ya. Jadi kayak kesan estetik, budaya populer, fashion juga gemerlap di mana-mana dan seterusnya. Jadi terkesannya bahwa vibes Inggris, vibes yang ditimbulkan oleh negara-negara asing, saya mengatakan negara asing, negara di luar Indonesia, itu adalah kesan-kesan yang populer, sorry, kesan-kesan yang mewah, kesan-kesan yang prestisius. Sementara kalau Nusantara, Jawa khususnya, itu harus tradisional. Nah, begini-begini ini kan agak problematik sih kalau menurut saya ya. Mengapa demikian? Karena ya mengapa kok Indonesia dan Nusantara harus tradisional dan persepsi orang terhadap tradisionalitas itu adalah kemunduran. Beda dengan persepsi orang terhadap modernitas, itu adalah kemajuan. Nah, ini kan berarti dengan demikian kita secara tak langsung berkontribusi dalam menciptakan juga persepsi yang memang mereka sengaja untuk ciptakan terhadap diri mereka sendiri bahwa negara Inggris, negara Korea memang lebih maju, memang lebih modern daripada orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara. Nah, inilah yang agak keliru. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempertahankan identitas vibes Jawa atau vibes tradisional, vibes Indonesia di kafe, di pakaian kita, di semua yang kita hidupi, kita harus memastikan bahwa itulah memang identitas asali kita kan ini bukan soal kemunduran dan kemajuan. Ya, ini yang ini ini bukan soal kemunduran dan kemajuan. Inilah identitas yang sebenarnya lebih natural. Mengapa kita kalau makan itu harus pakai sendok dan garpu? Saya punya kawan sastrawan namanya Saud Situmorang ya. Saya pernah dikritik karena kenapa? Karena suatu ketika saya makan di kafe memang diberi garpu, sendok dan pisau itu ya untuk itu ya. Akhirnya saya gunakan itu. Dia tidak mau. Kamu tahu nggak dari mana asal muasal kamu menggunakan garpu itu? Nggak ada. Orang Indonesia itu lu nggak mengenal itu yang namanya garpu, sendok dan pisau itu. Makan sop di pagi hari, kemudian ngopi di depan teras dan lain-lain, baca koran. Orang Nusantara, orang Indonesia itu tidak mengenal budaya-budaya semacam itu. Itu adalah budaya orang Belanda, orang modern yang mengesankan bahwa kita harus menggunakan praktik-praktik semacam itu agar terkesan mewah, modern, dan elitis. Sementara orang-orang menggunakan, mohon maaf, tangan, kemudian mereka bekerja di subuh hari, mereka nyapu, dan itu dianggap pekerjaan-pekerjaan yang tradisional. Pekerjaan yang tradisional itu akhirnya menjadi pekerjaan yang tidak modern. Pekerjaan yang tidak modern akhirnya menjadi pekerjaan yang tidak berkemajuan kayak gitu ya. Akhirnya seperti itu. Nama perumahan mewah pun juga demikian. Nama perumahan mewah dibikin nama-nama yang vibes-nya ya menggunakan bahasa Inggris. Grand Emerald, Royal Park, Green Lake City. Ya, semuanya itu memang persepsinya sangat elegan, mewah, menciptakan suasana yang modern, ya maju, semuanya serba elektrikal misalkan. Sementara kampung-kampung itu ya dipersepsikan kumuh dan macam-macam.
Apa sebenarnya yang ingin dikomodifikasi oleh perusahaan-perusahaan, oleh perumahan-perumahan itu? Ya, yang ingin dikomodifikasi adalah persepsi orang terhadap prestis bahasa Inggris itu sendiri. Bahwa ada simbol-simbol keprestisiusan dari bahasa Inggris itu yang memang sedang apa ya, di capitalize ya, di monetize ya, di dijual, dikomodifikasi sehingga orang kalau mau membeli perumahan di Grand Royal apa namanya Green apa macam-macam itu kelihatannya memang sedikit lebih mewah dan lebih mahal tentu saja. Makanya kalau kamu beli perumahan di kampung ya itu pasti lebih murah. Kan itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Campur kode visual. Ya, campur kode visual itu saya boleh mengatakan ini tren atau ikut-ikutan atau kelatahan bahasa atau macam-macam, tetapi dalam konteks tertentu campur kode visual itu ingin mengglobalisasi. Ingin saya katakan ada sesuatu yang dilokalisir, ada sesuatu yang diglobalisir. Beauty Glow Hijab. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Nusantara itu dicampur kode dan saya pikir ini kajian yang biasa kalian lakukan. Banyak sekali apa warung-warung kopi apa tempat-tempat yang menggunakan bahasa campuran itu. Tetapi yang lebih penting selain kalian menganalisis itu, apa sebenarnya pesan yang ingin mereka sampaikan? Apakah ini memunculkan kesan sendiri? Apakah mixing campur kode dari sebuah entitas tertentu itu memang sedang ingin menciptakan identitas tertentu, tapi ataukah hanya memang sebuah kelatahan? Kita jangan-jangan yang disebut mix language atau campur kode itu memang benar-benar identitasnya bercampur dan tidak ada identitas tertentu yang ingin disampaikan. Jangan-jangan campur kode itu adalah strategi orang Indonesia untuk melawan, untuk mengkritik dominasi bahasa asing yang ada di eh, wilayah perkotaan misalnya. Kan itu bisa saja dilakukan itu. Bisa saja dipahami semacam itu. Bahasa lokal di ruang publik. Bahasa-bahasa lokal di ruang publik selalu dipersepsikan seperti menggunakan suasana atau vibes yang tradisional, ya kan? Itu kan biasanya seperti itu. Mereka menciptakan identitas budaya yang cenderungannya lebih klasikal. Kalau hanya berhenti di klasikal, is okay, gak ada masalah. Berhenti di tradisional, is okay, gak ada masalah. Karena istilah tradisional itu berarti dia kan merawat tradisi. Kecenderungannya menjadi bermasalah kalau istilah tradisional itu akhirnya diberi semacam substitusi lain yang tradisional adalah yang mundur, yang tradisional adalah yang tidak berkemajuan. Nah, ini yang problematiknya. Dan persepsi itu sampai saat ini masih muncul. Nah, itulah yang perlu kita kritik dan perlu kita amati. Jangan-jangan apa yang kita anggap sebagai yang modern, berkemajuan, yang mahal, yang mewah, dan lain sebagainya hanya untuk entitas-entitas yang menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya bahasa Inggris pun itu menjadi bahasa global, bahasa yang modern, bahasa yang lebih prestisius. Bahasa kita orang Indonesia itu ibaratnya punya identitas yang terpecah. Kita tidak bangga terhadap kita terkadang bangga sama identitas kita, sama bahasa kita, tapi akhirnya mentalitas kita memang mentalitas global. Terkadang kita bangga kepada orang asing, tapi kita tidak bisa membohongi diri bahwa kita adalah orang Indonesia. Itulah mengapa schizophrenic ya, kolonial schizophrenic. Jadi semacam keterpecahan identitas dari seorang yang pernah terkolonialisasi oleh negara-negara lain dan Indonesia menurut saya termasuk yang di satu sisi mungkin tingkat survival cultural survivalnya dia agak unik. Mengapa? Keunikannya itu terletak pada bagaimana dia bertahan dengan cara mencampur kode ini. Campur kode itu kan bagian dari strategi kebudayaan kalau saya katakan demikian. Mengapa demikian? Karena di satu sisi dia mengakui globalitas, tapi di sisi lain dia juga menggunakan lokalitas untuk mengganggu stabilitas yang global ini. Nah, ini yang menurut saya menarik karena orang Indonesia itu beda mungkin dengan orang Cina. Orang Cina full menggunakan bahasa Cina semuanya misalnya ya. Orang Jepang pun demikian. Orang Indonesia ini identitasnya itu sulit untuk ditebak dan identitas yang sulit ditebak itu punya dua konsekuensi. Tingkat survivalnya tinggi karena dimanapun mereka bisa hidup, tapi juga identitasnya juga mudah retak dan mudah 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 disusupi dengan hal-hal yang lain. Mereka tidak punya identitas, maka ketiadaan identitas yang dimiliki oleh Indonesia dan bahasa-bahasa yang biasa digunakan melalui iklan-iklan, baik itu untuk iklan lingkungan ataupun iklan di public area, itu biasanya bisa dianggap sebagai strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan, apakah dia tingkat survivalnya tinggi, resiliennya tinggi, atau justru karena memang kita tidak punya identitas.
Nah, jadi ketiadaan identitas itu punya dua makna ya. Bisa jadi kekuatan, apa bisa menjadi kelemahan atau bahkan menjadi kekuatan yang terselubung. Instagramable space, bahasa di ruang publik sekarang tidak hanya dibaca, tetapi difoto, diposting, dijadikan background konten dan dibangun untuk medsos. Jadi saat ini teman-teman yang dikomodifikasi itu bukan hanya kosakata dan bukan hanya kosakata saja, bukan hanya bahasa saja, tapi ruang. Ruang yang sifatnya abstrak, yang sifatnya mungkin tidak bisa kita lihat, dia hanya tertata kelola dalam sebuah space yang mungkin kosong atau objek yang bisa kita lihat, itu juga dimodifikasi. Mengapa kita suka sama Instagramable, tempat yang Instagramable? Apa sebenarnya yang dijual? Yang dijual itu bukan 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 mungkin menunya biasa aja, harganya juga cukup mahal, tempatnya mungkin jauh, tapi yang dia jual itu adalah suasana. Apa itu suasana? Suasana itu ruang. Ruang ya. Ruang itu sesuatu yang agak sulit kita bayangkan eh, apa ya eh, penampakannya. Kita tidak bisa meraba mungkin. Ruang itu hanya bisa kita rasakan. Nah, ruang yang seabstrak itu saja sudah banyak yang memodifikasi, yang mengkomodifikasi, menjadikannya sebagai barang jualan. Ya, itu hal yang biasa karena jangankan ruang, arwah saja, arwah saja itu sudah biasa kita modifikasi, komodifikasi agar perputarannya itu kuat. Ya, itu biasa ya. Maka kita bisa menggunakan visual culture. Oleh karena itu, mengapa linguistik itu menurut saya itu cukup lintas disiplin ya, karena di DKV dia masuk, komunikasi visual dia masuk, itu karena linguistik itu bahasa itu sifatnya sangat resilient. Dia itu melintasi batas. Ruang saja dibahas, sesuatu yang abstrak saja dibahas, kan begitu ya. Semiotika visual, nah ini salah satu teori yang menurut saya agak unik, menarik, dan kayaknya memang tidak lekang oleh waktu. Semiotika visual itu membawa kajian linguistik ke ranah yang jauh lebih kompleks, ke ranah yang jauh lebih disipliner, interdisipliner, karena dia menggabungkan kemampuan bahasa dengan kemampuan visual. Kalau kita membayangkan teks, apa makna itu hanya dilihat dari teks, itu keliru. Mengapa selalu saya katakan pada tidak tahu ya apakah itu di kelas kalian atau di kelas adik kelas kalian pada saat soal gender ya bicara soal gender saya selalu menekankan kalau kalian ingin melihat atau ingin menganalisis gender jangan hanya teksnya saja tapi dari visualisasi iklan visualisasi font visualisasi suasana yang dibangun oleh iklan itu apa itu makanya saya katakan tariklah analisis kalian ke ruang terjauh yang bisa kalian lakukan bukan hanya bahasa teks tapi juga ke ranah yang sifatnya visual. AI dan masa depan bahasa ini sudah biasa kita juga gunakan dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan analisis bahwa bahasa saat ini sudah menggunakan AI, branding macam-macam itu sudah menggunakan AI, itu sudah digunakan untuk slogan, logo dan macam-macam. Maka kita bukan hanya apa ya menjadi pelaku, tapi juga kita kalau jadikan topik riset itu juga menarik. Nah, itu bisa kalian jadikan apa ya rencana riset ke depan. Oke, jadi ke depan kajian linguistik landscape itu relevan bukan hanya untuk branding, konten strategi, media sosial, tapi juga menjadi weak user interface dan user experience writing. Jadi kalian itu seorang linguis bukan hanya mengkaji campur kode pragmatik semiotik apa pragmatik atau semantik ya. Kalian itu juga menjadi seorang visual analyst, menjadi seorang media sosial analyst, menjadi branding analyst, bahkan melintasi di sistem informasi dan teknik informatika membutuhkan ahli bahasa untuk memahami itu. Beberapa platform yang dibuat oleh Diskominfo Probolinggo, misalnya tentang satu peta satu bahasa itu, saya banyak bukan saya tidak mengatakan berkontribusi ya, sering menyumbang lah. Visualisasinya itu kayak apa yang baik, warna ya apa yang baik, posisi fitur-fiturnya yang baik itu seperti apa. Orang kecenderungannya kalau sudah masuk ke sini itu biasanya bosen sampai di step ketiga, jangan sampai sampai step 7 cukup dibuat step ketiga. Kalau ini bisa disingkat harusnya disingkat. Nanti nalurinya akan sampai ke sana kok. Mungkin sekarang kalian belum mampu tidak semuanya ke sana, tetapi nanti kalau kalian mendalami bahasa ini dengan baik, nanti akan punya naluri ke sana. Jadi nalurinya bukan hanya naluri tekstual kalau ahli linguistik, juga naluri visualnya juga akan bermain. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, karena ini sudah selesai,
Silakan kalau ada